Pangan. Yang kami hormati Bapak Rian Haryo Setiawan STP selaku narasumber pada acara hari ini. Yang kami hormati Saudari Ria Puspitaningrum SSI selaku moderator. Dan yang kami hormati serta banggakan seluruh tamu undangan dan para peserta yang hadir pada acara hari ini. Para hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di acara hari ini untuk menyerap ilmu yang akan diberikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa terkait pengembangan nutrasetikal. Saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Perlu diketahui, tanpa adanya kontribusi dan semangat dari para panitia yang ada di sini, tentunya acara ini akan sulit untuk dilaksanakan. Maka dari itu, saya mewakili teman-teman panitia yang bertugas, memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Tapi tentunya dari kesalahan-kesalahan tersebut harapannya tidak mengganggu atau menghambat dari para peserta untuk tetap bisa fokus atau semangat dalam menyerap setiap ilmu yang diberikan oleh narasumber kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, sejatinya semua kesalahan murni dari diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Alvina yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pembina Studi Klub Kimia Pangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Esti Wahyu Widowati MSI, atau yang mewakilinya. Kepada Ibu Esti, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, yang saya hormati Ketua Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi, yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Rian Haryo Setiawan STP, para peserta workshop, dan adik-adik mahasiswa, terutama dari kelompok studi pangan yang sudah menghandle acara pada siang hari ini yang saya senangi dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, waktu Indonesia, kita semua dapat berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apa. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan selamat datang kepada narasumber kita, Bapak Rian Haryo Setiawan STP, sekaligus mewakili program studi kimia. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Haryo yang telah berkenan menjadi pemateri pada workshop siang hari ini. Ya, terima kasih banyak ini Pak Haryo karena sudah menyempatkan di antara di sela-sela kesibukan beliau. Bahkan saat ini beliau sedang berada di belahan bumi yang lain, ya Pak, sehingga dari segi waktu mungkin ini di sana masih pagi begitu. Sebagai informasi Pak Haryo dan para peserta workshop, program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi ini memang memiliki beberapa kelompok studi yang disesuaikan dengan peminatan mahasiswa kami. Salah satunya adalah kelompok studi pangan. Nah, setiap kelompok studi ini memang rutin mengadakan berbagai event, berbagai acara untuk pengembangan kelompok studinya masing-masing. Dan untuk kesempatan kali ini, kelompok studi pangan mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan workshop pada siang hari ini. Saya berharap kehadiran Pak Haryo pada siang hari ini semoga dapat menjadi sarana atau wahana untuk sharing knowledge, berbagi pengetahuan sekaligus pengalaman
dan memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa yang hadir di sini. Ya, sebagaimana kita ketahui, memang pemanfaatan bahan atau bahan-bahan yang berbasis kearifan lokal saat ini sedang dikembangkan untuk mendapatkan produk-produk pangan yang baru. Sehingga upaya untuk pengembangan produk lokal itu sekarang sudah semakin banyak dikembangkan. Semoga nanti dengan paparan dari Pak Haryo, teman-teman bisa mendapatkan insight baru, dapat lebih termotivasi, utamanya untuk melakukan riset-riset atau pengembangan riset di bidang pangan. Baik, kepada Bapak Aryo, saya juga berharap semoga silaturahmi kita antara program studi kimia UIN Sunan Kalijogo dengan Bapak itu akan tetap terjalin di masa-masa yang akan datang, mungkin bisa dengan joint research atau joint publikasi, begitu ya Pak. Kepada para peserta workshop, saya ucapkan selamat berworkshop. Semoga acara pada siang hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Esti yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, tibalah saatnya untuk kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator yang akan memandu jalannya acara workshop ini, yaitu Kak Ria Puspitaningrum, atau biasa disapa Mbak Ria. Berikut adalah CV dari Mbak Ria. Mbak Ria ini bernama lengkap Ria Puspitaningrum, alamat asalnya di Gunung Kidul, dan saat ini berdomisili di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mbak Ria merupakan lulusan program studi kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2021 dengan berbagai prestasi, pengalaman organisasi, dan pengalaman karir seperti praktik kerja lapangan atau PKL dan tentor les privat. PKL-nya di Laboratorium Patologi Klinik dan Mikrobiologi Balai Besar Veteriner Wates serta menjadi tentor les privat di Lembaga Mahkota Pelajar dan Smart Children pada tahun 2018 hingga 2020. Lalu untuk riwayat pendidikannya pada tahun 2014 hingga 2017, Mbak Ria menempuh studi di SMA Negeri 1 Rongkop. Setelah itu, pada tahun 2017 hingga 2021, Mbak Ria melanjutkan studinya di program studi kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dengan tema mencapai SDGs 2030, pengembangan nutrasetikal berbasis kearifan lokal, yang akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Kak Ria Puspitaningrum. Kepada Mbak Ria, kami persilakan. Mohon maaf sebelumnya, suara saya terdengar jelas tidak ya? Iya, terdengar Mbak. Oh iya, baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan moderator kepada saya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu dosen, yang terhormat Ibu Dr. Imelda Fadriati selaku Ketua Program Studi Kimia, yang terhormat Ibu Dr. Esti Widowati selaku Ketua Studi Klub Pangan, serta yang saya hormati Bapak Rian Haryo Setiawan selaku pemateri pada siang hari ini, dan teman-teman Studi Klub Kimia Pangan serta peserta pada siang hari ini yang saya banggakan. Saya selaku moderator di sini. Hari ini kita akan saya akan memimpin dengan tema pengembangan nutrasetikal berbasis kearifan lokal. Mungkin nanti akan dipaparkan lebih jauh bagaimana pengembangan pangan pada saat ini yang berbasis kearifan lokal oleh Bapak Haryo. Untuk sebelumnya, mungkin saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Bapak Rian Haryo
Mungkin bisa ditampilkan di slide. Bapak Rian Haryo Setiawan ini merupakan Master Student atau Junior Research di University of Reading, United Kingdom. Nah, untuk pengalaman kerja beliau, yaitu sejak tahun 2014 sampai 2016 sebagai laboratori praktikal asisten Universitas Gadjah Mada. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2017 itu Profesor Research Assistant di Universitas Gadjah Mada juga, dan selanjutnya 2018 sampai sekarang beliau sebagai Junior Research National Agency of Research and Innovation Republic of Indonesia. Untuk pengalaman pendidik, untuk riwayat pendidikannya itu S1 beliau di Universitas Gadjah Mada Teknologi Pangan, dan sekarang di University of Reading, United Kingdom, dengan sebagai menempuh pendidikannya itu Magister Ilmu Gizi dan Pangan. Kemudian untuk publikasi beliau itu luar biasa sekali, banyak ya Pak. Nah, ini yang pertama ada Edible Mushroom Potency to Elevate Standing Through Gut Microbiota Modulation. Kemudian ada formulasi of Instant Complementary Feeding Powder for Typhoid White Tempe and Oyster Mushroom. Kemudian Therapeutic Potential and Safety Assessment or Fecal Microbiota Transplantation. Kemudian selanjutnya yaitu ada Gut Microbiota Profile in Healthy Indonesian. Ya, selanjutnya Sensory Evaluation of Yogurt Like Set and Yogurt Like Drink produced by indigenous probiotic strains for market test. Dan yang terakhir yaitu ada ethanol production yeast isolation for Indonesian local fruits for ethanol production. Luar biasa sekali, banyak sekali publikasi yang telah dipublikasikan oleh Bapak Haryo. Nah, untuk selanjutnya mungkin dalam mempersingkat waktu, tadi sudah dijelaskan bahwa nanti untuk sesi tanya jawabnya itu bisa diketik di kolom chat ya. Dan selanjutnya saya persilahkan untuk Bapak Haryo untuk waktu dan tempat. Monggo Pak. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, suara saya kedengeran ya? Kedengeran, Iya, Pak. halo. Iya. Pertama-tama terima kasih ini kesempatannya untuk mengundang saya. Saya jujur tersanjung sekali nih diundang ke acara tadi Klub Kimia Pangan. Saya mau share screen presentasi saya aja ya. Iya, Pak. Sebentar. Alright. Oh, salah ada ya. Udah udah terlihat ya slide saya? Sudah, Pak. Sampun. Sip. Ya, saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan lagi, nama saya Rian Haryo Setiawan. Ya, saya dari Pusat Riset Mikrobiologi Terapan di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dulu namanya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sekarang jadi BRIN. Nah, ya saya sekarang saat ini sedang menempuh studi lanjut di University of Reading di program Master of Nutrition and Food Science. Nah, untuk hari ini saya ingin mempresentasikan. Ini sebenarnya saya waktu kemarin diberi topiknya, judulnya kan tentang mencapai SDGs 2030 melalui pengembangan nutraceutical berbasis kearifan lokal. Ini saya mohon izin sama panitianya untuk rada mentwist judulnya sedikit ya. Mohon izin ya. Diizinin nggak ya? Diizinin ya, tolong. Jadi Di sini, Pak. pengembangan produk pangan.
saya tulis jadi pengembangan produk pangan fungsional dan nutrasetikal berbasis mikroba lokal. Kenapa? Karena ternyata pangan fungsional dan nutrasetikal itu ada sedikit perbedaan. Dan kenapa berbasis mikroba lokal ya? Karena track record saya kerjanya tentang mikroba lokal seperti itu. Ya saya alumni TPHP UGM, jadi kita wah ngerti banget nih orang-orang Jogja nih. Kalian ini udah mulai kuliah offline belum ya? Yang masih kuliah udah mulai kuliah offline ya di UIN? Yang UIN udah belum? Oh, Yang UIN mungkin sudah, Pak. kok. Oh ya, yang UIN udah. Ada yang sudah. Oh iya, sampun, Pak. Oh ya, ada di chat ya. Oh, Iya. aku lupa belum lihat chat. Oh ya. Oke. Oke. Kita mulai aja. Nggak bisa di next. Loh, kok nggak bisa di next? Oke. Ini overview dari presentasi saya yang akan mencakup dari mulai pendahuluan, kemudian pengalaman kerja saya mengenai riset dan pengembangan produk di pangan fungsional dan nutrasetikal, dan kemudian ini saya baru dapat ilmu baru mengenai bagaimana nih tahapan-tahapan dalam pengembangan produk pangan fungsional dan nutrasetikal dengan melalui pendekatan interdisciplinary seperti itu. Yang pertama-tama kita harus mengerti dulu nih apa itu pangan fungsional, apa itu nutrasetikal. Karena kadang disebut sebagai sinonim ya, pangan fungsional atau nutrasetikal itu dianggap sama, padahal ternyata itu dua hal yang berbeda. Ini definisi dari pangan fungsional dan nutrasetikal menurut Perhimpunan Penggiat Pangan Fungsional dan Nutrasetikal Indonesia. Perhimpunan ini merupakan asosiasi profesi yang terdiri dari akademisi, praktisi, industri yang bergerak mengenai pangan fungsional dan nutrasetikal di Indonesia. Dari definisinya, ini panjang, memang rada panjang ya. Jadi kayak kita fokuskan saja ke hal-hal yang saya bold di sini. Ya, saya bold. Di definisi pangan fungsional itu, yang saya bold pertama adalah pangan. Ini dulu yang di teman-teman cermati ya, pangan fungsional itu pangan. Dia itu harus meningkatkan fungsi fisiologis tertentu atau mengurangi resiko sakit. Ini juga jadi kata kunci selanjutnya, yaitu meningkatkan fungsi fisiologis tertentu dan atau mengurangi risiko sakit, bukan menyembuhkan penyakit ya. Jadi kalau ada makanan yang, oh ini bisa menyembuhkan kanker, itu bukan pangan fungsional. Ya, karena untuk menyembuhkan sakit juga itu bukan pangan juga, bukan fungsinya pangan. Kemudian dibuktikan berdasarkan kajian ilmiah dan harus bagian dari pola makan sehari-hari. Jadi bentuknya itu pangan, dan kalau dikonsumsi bisa mengurangi resiko penyakit tertentu atau meningkatkan fungsi daya tahan tubuh, contohnya seperti itu. Lalu harus dibuktikan berdasarkan kajian ilmiah, nanti akan saya jelaskan juga kajian ilmiah itu maksudnya seperti apa, bagian dari pola makan sehari-hari. Jadi bentuknya pun seperti kita makan sehari-hari. Ya, as a normal diet people pada umumnya aja gitu. Sementara bedanya sama nutrasetikal, dari nutrasetikal itu adalah yang pertama adalah dia itu komponen pangan. Jadi bukan the whole pangan, hanya komponen pangan yang punya fungsi di luar fungsi dasar zat gizi normal. Fungsi dasar zat gizi normal itu kan untuk pemenuhan nutrisi itu untuk metabolisme tubuh, untuk sesuai supaya fungsi-fungsi sel tubuh kita berjalan seperti pada umumnya. Nah, nutrasetikal itu punya fungsi di luar dari zat gizi normal. Sama seperti pangan fungsional, dia juga harus dibuktikan dengan kajian ilmiah, dan dia mengandung harus jumlah yang melebihi kandungan normal
dan disajikan dalam bentuk matriks non-pangan. Nah, ini saatnya juga perbedaannya juga dengan pangan fungsional itu di situ. Mungkin bakal lebih jelasnya dari slide ini, dari masing-masing hal tersebut punya bagaimana presentasinya, terutama perbedaan dari functional food dan nutraceutical. Jadi kalau dilihat sekilas, functional food itu lebih mirip seperti pangan. Sementara nutraceutical itu lebih mirip seperti food supplement. Begitu pula dengan regulasinya di Indonesia ini. Kalau regulasi tentang makanan dan obat itu kan diregulasi oleh, kalau di Indonesia itu namanya BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, ya kan ya. Nah, BPOM itu pada tahun kayak baru antara 2001 atau 2002 baru mengeluarkan regulasi mengenai yang berhubungan dengan pangan fungsional, itu pangan yang diberi dengan zat gizi tertentu. Sementara itu untuk legalitas yang mengatur tentang functional food ya. Juga ada regulasi tentang makanan dengan kebutuhan khusus tertentu, itu juga ada regulasinya mengenai itu, juga menyangkut functional food. Sementara kalau nutraceutical sampai saat ini masih dikategorikan sebagai food supplement. Jadi regulasinya di BPOM pun juga masih diregulasi suplemen pangan seperti itu. Nah, ini juga sama seperti yang tadi saya sebutkan, beda dengan medisin, karena medisin itu untuk penyembuhan, sementara yang lain-lainnya adalah pencegahan penyakit, meningkatkan fungsi tubuh, seperti itu. Nah, ini yang saya maksud mengenai dibuktikan secara ilmiah. Jadi di dalam ilmu pengetahuan itu ada hierarki yang semakin tinggi tingkatannya, semakin dipercaya nih hasilnya, semakin evidence-nya semakin apa sih namanya kalau sekarang itu, trusted. Wah, jadi yang paling dasar ini yang paling less trusted itu seperti expert opinion, review, editorial, dan juga studi-studi yang dilakukan di skala laboratorium. Itu sebenarnya secara hierarki itu di paling rendah. Lalu meningkat ke atas, ke uji coba ke manusia seperti tersebut, sampai ntar ada yang namanya meta analisis. Jadi uji coba manusia di berbagai lokasi dikumpulkan jadi satu, diolah, sampai yang paling atasnya itu adalah guidelines. Guidelines ini biasanya dikeluarkan oleh organisasi-organisasi yang memang sudah apa namanya itu, dipercaya juga bonafit, yang organisasi-organisasi yang bonafit, misalnya organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah, scientific authority-nya pemerintah, atau bahkan dari ditunjuk oleh United Nations, seperti itu. Kemudian sesuai tema kita, yaitu kan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Jadi kalau teman-teman mau buka websitenya, ini saya cantumkan juga websitenya di SDGs 2030 Indonesia.org, itu kita udah mentargetkan pada 2030 itu tujuan kayak target-target apa saja yang akan dicapai untuk mencapai Sustainable Development Goals ini atau SDGs ini. Dari mulai masing-masing dari tujuan yang pertama yang no poverty, zero hunger, dan selanjutnya. Kalau teman-teman mau buka di website-nya, di situ udah dijelaskan juga dalam bahasa yang mudah dimengerti, ada infografisnya juga. Halo? Oke. Nah, mengenai pengembangan pangan fungsional dan nutraceutical ini, ternyata kalau dicermati, ini kita bisa mendukung program dari SDGs ini, dari mulai no poverty, zero hunger, good health and well-being, itu ternyata memang terlihat seperti emang jelas gitu ya. Cuman setelah dicermati lagi, ternyata dia juga bisa mendukung economic growth. Kenapa? Nanti saya jelaskan juga, ternyata itu ada hubungannya
karena memang kan pangan fungsional nutraceutical pasarnya di Indonesia ini besar ya. Banyak pelaku-pelaku usaha yang juga terlibat dalam pasar pangan fungsional dan nutraceutical ini. Kemudian yang ternyata berkaitan juga adalah SDGs yang ke-12, Responsible Consumption and Production. Jadi ini sebenarnya ada isu yang di saya saat ini sedang di UK, di University of Reading. Ini cukup hot issue, yaitu mengenai food waste. And turns out Indonesia tuh second largest producer of food waste worldwide. Dan sayangnya selama ini saya di Indonesia tuh kayak kok orang jarang membahas mengenai food waste ya. Padahal Indonesia penghasil terbesar food waste. Ada data dari Kementan yang saya nggak bisa cantumkan di sini. Jadi ternyata total produksi produk hortikultura, produk sayur dan buah-buahan di Indonesia tuh data dari Kementan, ternyata tingkat produksinya jauh lebih tinggi daripada konsumsinya. Artinya banyak banget produk hortikultura itu yang terbuang. Padahal mungkin kalau misalnya itu tidak terbuang, kita bisa memanfaatkan, itu mungkin bisa memberi makan ya seluruh populasi seperti itu. Nah, fungsinya lagi kita pengembangan pangan fungsional dan nutraceutical ini, kita bisa memanfaatkan food waste dengan yang namanya valorisasi. Valorisasi itu pemanfaatan kembali food waste itu menjadi bahan lain yang bisa dimanfaatkan kembali seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke pengalaman riset saya mengenai pengembangan produk pangan fungsional dan nutraceutical. Seperti yang tadi sudah dibacakan pada CV saya, tahun 2016 itu saya bekerja sebagai asisten profesor di Universitas Gadjah Mada. Dan saya membantu proyeknya dosen mengenai pengembangan probiotik indigenous. Indigenous itu artinya natif, lokal. Gitu. Kalian diajar sama Bu Atika Yahyani? Ada nggak ya Mbak Bu Atika di sini? Join nggak ya? Iya, diajar, Pak. Tapi join nggak Ada. ya? Nah, iya. Saya waktu itu kerja sama bareng sama Bu Atika untuk mengerjakan proyek ini. Ini kita kerjasama dengan PT Yami Food Utama. Itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produk olahan susu. Salah satu produknya itu adalah yogurt probiotik. Nah, kita kerjasama sama perusahaan ini, industri yang udah skala besar. Jadi selama ini si PT Yami Food Utama ini kita kasih tahu spill di sini aja ya. Ini rahasia perusahaan. Jadi mereka selama ini menggunakan kultur untuk pembuatan yogurtnya itu dari luar negeri, diimport. Nah, mereka kenapa sih mau kerjasama untuk menggantinya dengan yang lokal? Karena satu dari biaya, of course, yang impor lebih mahal. Yang kedua, harganya karena impor kan berarti mengikuti fluktuatif dolar, mata uang global ya. Kemudian karena itu juga dari luar, penyediaannya, supply-nya itu kurang bisa dipegang sama perusahaan tersebut. Jadi kayak ketersediaannya tuh kurang terjamin. Sehingga diusahakan untuk cari produk substitusinya nih dengan kerjasama dengan yang lokal supaya bisa lebih stabil gitu purchasing-nya. Nah, riset ini saya membantunya dari tahun 2016 sampai 2017. Tapi sebenarnya risetnya ini adalah yang sangat panjang karena seperti yang tadi saya bilang yang harus terbukti secara ilmiah dan itu tahapannya panjang.
yang saya bantu pada tahun 2016-2017 itu, salah satunya adalah kita membuktikan bahwa konsumsi probiotik lokal ini benar loh bermanfaat bagi kesehatan tubuh, yaitu dibuktikan dengan namanya randomized clinical trial. Di risetnya ini juga, ada satu lagi kenapa lebih yang lokal juga bisa terjamin kehalalannya. Jadi waktu dikembangkan produk probiotik ini, ada juga risetnya yang mengenai pengembangan media halal untuk pertumbuhan si bakteri probiotik ini. Jadi kehalalannya bisa lebih terjamin juga seperti itu. Selanjutnya, saya juga membantu kerjasama antara FTP UGM dengan PT Sanbe Pharma. PT Sanbe Pharma ini merupakan perusahaan farmasi yang ada di Bandung. Dia perusahaan lokal, maksudnya perusahaan nasional. Tapi beberapa produknya seperti suplemen probiotiknya itu import. Jadi diimpor dari luar negeri ke sini, di-repackaging, terus dijual lagi seperti itu. Nah, dia ingin mencari suplemen probiotik yang indigenous tapi tidak kalah saing maksudnya secara efikasi, secara apa ya, manfaat kesehatannya tidak berbeda dengan yang diimpor gitu. Oke. Nah, kemudian sekarang riset saya yang setelah saya masuk BRIN, saya juga mengerjakan proyek sendiri. Saya melakukan pengembangan produk pangan berbasis jamur pangan. Jadi jamur pangan itu ada berbagai macam di Indonesia itu yang lokal. Kita sudah mengembangkan salah satu jamur pangan yang kaya akan beta-glukan. Beta-glukannya ini mempunyai sifat sebagai prebiotik. Prebiotik itu merupakan ingredient pangan yang kalau dikonsumsi itu bisa secara spesifik meningkatkan bakteri baik pada saluran pencernaan kita dan memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Selain itu, beta-glukan ini juga punya sifat imunomodulator, yang artinya bisa memperbaiki sistem imun. Jadi kalau dikonsumsi, kita udah mempatenkan juga bagaimana nih metode untuk mengekstrak beta-glukan dan dari jamur tiram putih. Nah, ekstrak beta-glukan dari jamur tiram putih ini itu bisa kita arahkan ke berbagai arah nih. Kita bisa jadikan suplemen, kita bisa jadikan bahan istilahnya intermediate product untuk produk pangan lainnya. Jadi kalau misalnya kita mengenai pengembangan produk pangan fungsional dan nutrasetikal, ini tidak melulu orientasinya ke produk akhir. Teman-teman semua nih, bisa aja kita buat menjadi produk intermediate atau produk yang sama orang lain bakal dibikin jadi produk yang lain lagi. Seperti itu. Riset ini saya lakukan dari tahun 2018 sampai sekarang masih kita lakukan. Terus riset ini juga membawahi untuk riset-riset selanjutnya. Seperti pada tahun 2018, kami mengembangkan makanan pendamping ASI yang dari jamur tiram putih ini. Jadi tahun 2018 itu, pada tahun 2018, stunting di Indonesia itu 1 dari 3 balita di Indonesia itu mengalami stunting. 1 dari 3 loh. Itu kan banyak banget berarti ya. Balita di Indonesia aja udah banyak, 1 dari 3-nya udah banyak banget kan. Nah, ternyata tuh kalau dilihat sekilas mungkin itu ke arah kekurangan gizi. Padahal it's way more complicated than that. Kita mengembangkan makanan pendamping ASI dengan jamur tiram putih, dengan ekstrak beta-glukan yang tadi saya bilang punya aktivitas prebiotik dan punya aktivitas imunomodulator, supaya apabila dikonsumsi oleh balita, pertama dia akan menyehatkan saluran pencernaan dari si balita itu. Dengan saluran pencernaan yang lebih sehat, penyerapan nutrisinya pun akan jadi lebih sehat, akan lebih optimal. Seperti itu. Penyerapan nutrisinya optimal.
Kemudian dengan dia diperbaiki sistem imunnya, balita itu jadi jarang sakit. Karena sebenarnya kalau misalnya balita sakit itu sebenarnya dia itu menggunakan nutrisi yang sudah diasupnya, instead of digunakan untuk bertumbuh, dia gunakan untuk melawan rasa sakit, untuk recovery istilahnya. Kalau dia nggak perlu sakit, kalau misalnya dia resiko sakitnya berkurang, dia nggak perlu melakukan recovery, nutrisi yang udah dia asup pun akan optimal digunakan untuk pertumbuhannya. Jadi itu mekanismenya bagaimana makanan pramuka ASI ini bisa digunakan untuk penanggulangan stunting. Kemudian kita juga, dari tadi kan kita bekerja sama dengan industri besar. Tahun 2020 ini saya dari BRIN juga bekerja sama dengan UKM dari Bandung yang bergerak mengenai pengolahan produk pangan berbasis jamur. Saya mengformulasikan menjadi vegetarian patty burger. Di situ juga saya sudah mempatenkan juga. Jadi misalnya nanti teman-teman mau, jadi teman-teman itu kan bisa setelah lulus misalnya bisa bekerja menjadi akademisi, bisa juga bekerja misalnya menjadi di bagian R&D-nya suatu perusahaan untuk pengembangan produk pangan fungsional atau nutraceutical, anything, atau bahkan teman-teman juga bisa jadi businessman. Nah, dari sini teman-teman tuh punya fokus yang berbeda-beda nih saat sudah bekerja nanti. Orang yang bekerja di akademisi tentu kita ingin mencari kebaruan. Mereka yang bekerja di R&D tentu mereka pengen apa ya? Point of view-nya lebih ke bisnis. Sementara nanti ke mereka yang di entrepreneur juga lebih ke bisnis juga. Nah, masing-masing dari sudut pandang itu, mereka itu punya apa ya, agendanya yang berbeda-beda. Jadi untuk pengembangan produk pangan pun nanti bakal pendekatannya berbeda-beda, tapi nanti saya akan kasih juga apa ya namanya, tahapan-tahapannya supaya itu bisa saling intertwine. Apa itu intertwine? Bisa saling collab gitu. Jadi pentingnya kolaborasi adalah karena nanti beda sudut pandang akan memperkaya dalam pengembangan produk pangan fungsional dan nutraceutical itu. Kemudian saya juga mengembangkan Mocaf. Mocaf, teman-teman tahu ya? Mocaf itu apa? Modified cassava flour yang diperkaya dengan jamur tiram putih yang sama juga. Ini kita juga kerjasama dengan UKM dari Bogor untuk pengembangan mie ini. Ini belum dipatenkan, tapi akan segera dipatenkan. Selanjutnya ini yang saya lakukan dari tahun 2021 sampai sekarang. Ini baru mulai banget. Ini pengembangan produk pangan fungsional dan nutraceutical berbasis mikroalga strain asli Indonesia atau Malsai. Jadi kita udah melakukan kayak screening. Jadi kita ke berbagai lokasi di Indonesia, di lautnya. Kita mencari strain mikroalga, kita identifikasi, kita screen kemampuannya, lalu kita ekspor dia potensinya mau ke arah mana. Salah satu yang lagi kita eksplor adalah untuk sediaan astaxanthin. Astaxanthin itu bisa digunakan sebagai anti cancer dari mikroalga ini. Gitu. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, interdisciplinary approach dalam pengembangan produk pangan fungsional dan nutraceutical. Jadi ini ada pilar pengembangan produk pangan. Ini key pilar yang harus dipegang, harus kalian pahami bahwa terdiri dari nutrisi dan kesehatan, teknologi pangan, regulasi, perspektif consumer, dan perspektif bisnis. Apakah kalian harus memahami kelima